Salam sehat bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Duma Esap Ginting, guru IPA SMP Negeri 3 Murung 1 Atap, Murung Raya, Kalimantan Tengah. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Ganesha. Berikut ini saya akan menampilkan peer teaching yang telah saya laksanakan bersama dengan satu dosen dan satu guru pamong beserta teman-teman rekan sejawat saya. Adapun perangkat pembelajaran yang disiapkan, yang pertama adalah RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Wah, senang sekali ya. Pagi hari ini kita sudah ada di ruang meeting ini dan sudah melihat wajah-wajah yang tampan dan cantik-cantik hari ini. Pastinya semua bersemangat? Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat Bu. Baik. Bukti guru favorit nih, semangat. Kita tetap semangat dan sebelum mengawali segala aktivitas, kita akan berdoa dulu. Saya minta kesediaan. Yang pertama join tadi siapa ya? Oh, Farida ya. Yuk, pimpin doa dulu sebelum memulai kegiatan kita. Dan mari kita berdoa sesuai dengan kegiatan masing-masing. Berdoa kembali. Doa selesai. Ya, terima kasih Farida sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Ibu cek nih hari ini yang sudah ada di room ini. Tadi Farida masuk duluan, disiplinnya tinggi. Terima kasih Farida. Dan mengikuti yang lainnya. Sepertinya sudah lengkap semua ya. Coba cek sound dulu. Ada Sarifah. Sama-sama Ibu. Sarifah hadir. Hadir Bu, hadir. Ada Sri Rahayu. Hadir Bu. Ada Puput. Oh iya, Bu. Oke. Iya, semuanya hadir ya. Ibu cek ini sudah lengkap. Kita sudah ada di ruangan ini semuanya. Baik, anak-anak Ibu, hari ini berbahagia sekali ya. Kita bisa bertemu lagi meskipun pandemi masih melanda, namun kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Belajar di mana saja dan kapan saja. Oke. Nah, hari ini Ibu mau cek dulu nih bagaimana pemahaman anak-anak semuanya di materi sebelumnya. Nah, Ibu akan izin share screen dulu ya. Oke. Sudah kelihatan di sana? Sudah Bu. Iya. Baik. Ini Sudah Bu. Ini apa ya? Kira-kira dari gambar ini ada yang bisa Mentega Bu. mentega ya, Mentega. betul. Teflon Bu. Kaitan betul sekali. Ada mentega, ada teflon juga di sana. Tepat. Kaitannya dengan pelajaran kita sebelumnya ini apa anak-anak Ibu? Yo, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Perpindahan kalor Bu. Perpindahan kalor. Kaitannya dengan gambar ini apa ya? Perubahan wujud Bu. Perubahan wujud. Oke. Lain? Yang lain? Panas Bu. Ya, bagus ya. Artinya anak-anak Ibu Duma semuanya ini kembali. Ya, benar. Ini materi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah perubahan wujud ya, dari padat menjadi cair. Nah, pada kondisi gambar ini apa? Perubahan apa? Dari padat mencair Padat Bu. mencair Bu. Iya, padat menjadi cair. Nah, baik. Kira-kira apa yang membuat ini bisa terjadi ya? Kok bisa padat menjadi Dipanasin cair? Bu, karena dipanasin. Wow, keren. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita hari ini adalah tentang Ibu yang barusan Sri kasih tahu apa tadi Sri? Dipanasin ya Bu. Oh iya, tepat sekali. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak penasaran nggak mau belajar yang lain lagi, lebih dalam lagi?
Iya, Bu. Iya, pastinya ya. Nah, adapun yang Please, jangan cuma main. ini jawaban dari teman kita tadi ya, ada perubahan wujud padat menjadi cair, itu yang disebut dengan mencair. Apa yang menyebabkannya? Tadi ada yang sudah sampaikan, karena panas, Bu. Nah, jawaban yang keren ya. Nah, dan di fisika akan kita sebut dengan yang namanya adalah kalor. Ya, baik. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada hari ini tujuan yang diharapkan setelah kita mempelajari tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak ibu semuanya mampu menjelaskan, oh ada macam-macam perpindahan kalor. Terus yang kedua, anak-anak ibu juga bisa menganalisis gimana ya kalor itu berpindah, terus apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti setelah belajar ini, anak-anak ibu semuanya bisa membuat suatu rancangan sederhana tentang penerapan prinsip perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari tujuan ini sudah dapat gambaran ya pelajaran apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya siapa yang sudah membaca LKPD yang Ibu share sebelumnya di grup WA? Sudah ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Dan Sudah, Bu. iya. Kenapa Ibu harus bagi seperti itu ya? Karena mengingat waktu kita yang terbatas di room ini. Jadi jauh-jauh sehari sebelumnya Ibu sudah bagikan kelompok untuk anak-anak Ibu semuanya, dan juga sudah memberikan LKPD. Tujuannya supaya pada kali ini, pertemuan kita kali ini, kita bisa langsung masuk ke diskusi. Tapi sebelum masuk ke diskusi, nanti Ibu akan beri kesempatan pada anak-anak Ibu, mungkin masih ada yang belum jelas atau ada permasalahan yang belum bisa dituntaskan dalam menyelesaikan LKPD-nya. Ya, pada kesempatan ini sebelum kita masuk ke diskusi nantinya, setiap kelompok yang sudah Ibu bagi di grup WA itu pastikan sudah ada satu juru bicaranya ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang LKPD yang sudah Ibu share kemarin. Baik, nah kelompok Ibu tunjukkan dulu LKPD-nya ya. Di tangan kalian juga sudah ada ya LKPD-nya. Halo anak-anak Ibu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik ya, ini LKPD-nya tahapan yang sudah kalian lakukan di rumah. Ini sudah ada di LKPD-nya atau belum dicetak ya? Foto-fotonya belum ya? Belum, Bu. Tidak apa-apa. Yang jelas kegiatannya sudah dilakukan ya. Di setiap kelompoknya masing-masing, kegiatan untuk tahap 1, kedua, dan ketiga ini sudah dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Mungkin kemarin gimana di rumah siapa, kan udah diatur kemarin ya sama ketua kelompoknya. Nah, setelah kalian mendokumentasikannya nanti, kalaupun belum ditempel nggak apa-apa, tapi kegiatannya sudah kalian lakukan. Kegiatan pertama menyaksikan atau menonton video yang ada di link yang Ibu udah bagi di LKPD kalian. Baru kedua, kalian melakukan percobaan itu dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga, dokumentasikan kegiatan yang sudah kalian lakukan sebagai bukti kepada Ibu ya. Dan Ibu mengingatkan kembali, ini pastinya sudah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jujur ya, tidak asal-asalan untuk mengerjakannya. Baik, poin kelima, kalian sudah melakukan percobaannya dan sudah mengisi ini ya, akan kita diskusikan hari ini adalah tentang artikel ini. Ya, artikelnya juga sudah sampai dibaca ya. Sudah Ibu ingatkan juga kemarin lewat WA juga ya, karena kita tidak karena di Kalimantan kondisinya yang memang jaringan kurang stabil, jadi kita lewat WA grup saja. Tapi bukan berarti kita kalah dengan yang lain, kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada.
Oke, anak-anak ibu semuanya masih semangat? Semangat. Semangat. Oke, baik ya. Nah, ibu akan mulai dari kelompoknya Sri ya. Ketua kelompoknya kan Sri ya, sudah dikasih tahu. Dan nanti Sri yang akan mempresentasikan dari LKPD yang sudah ibu bagikan sebelumnya. Oke, Sri sudah siap? Siap, Bu. Baik ya, nanti yang kedua kelompoknya Syarifah. Hadir Syarifah? Jaringannya bagus? Bagus, Bu, bagus. Oke, ya. Ada di grup WA juga ya, LKPD-nya ini sudah ibu share. Mungkin ada yang rajin di print di kelompoknya. Wow, ibu apresiasi, hebat. Nah, baik, kita mulai dari kelompok pertama ya. Silahkan sebelum mempresentasikannya bisa kasih pertanyaan dulu ke ibu, mana tahu pengen menyempurnakan, ada yang kurang. Ada anak-anak ibu? Saya, Bu, untuk hasil rancangannya belum dibuat dalam bentuk laporan, Bu. Oh iya, oke. Tapi sudah ada gambarannya ya? Sudah dibuat? Sudah, Bu. Oh iya, oret-oretannya sudah ada. Baik, gimana dengan kelompok lain? Gimana dengan kelompok Syarifah? Ya Bu, belum begitu sempurna Bu. Iya, kira-kira ada masalah? Belum di print Bu, belum di print. Oh ya, tidak apa-apa ya. Baik, kalau begitu kita bisa mulai diskusinya apa yang sudah kalian dapatkan dari ada artikel yang sudah di-share ini. Ini ada tampil di layar kalian, Nak, artikelnya? Ada ya? Sudah, Bu. Nah, ada tampil di artikel kalian, dan kalau terlalu kecil nanti bisa dilihat di WA kalian ya. Nah, dari artikel ini anak-anak ibu sudah ibu minta untuk pertama mengidentifikasi ya, mengidentifikasi masalah yang ada pada bacaan ini, pada artikel ini. Adakah masalah yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan permasalahan dari artikel ini? Itu yang pertama. Yang keduanya, anak-anak ibu merumuskan tentang apa masalah yang telah kalian identifikasi tadi. Kalau namanya rumuskan pasti dalam bentuk apa, Puput? Kalau ada kata rumuskan pasti dalam bentuk apa, Nak? Pertanyaan Bu. Pintar sekali. Ya, bagus Puput. Ternyata sedang memahami ya. Nah, jadi nanti ini disajikan dalam bentuk pertanyaan. Dan yang terakhir, tahapan terakhir di diskusi ini adalah kalian akan merancang satu solusi dari rumusan masalah tadi. Merancang dalam hal ini bukan cuma berarti membuat produk ya, Nak, tapi memberikan solusi. Itu juga masuk dalam poin yang ketiga ini. Oke, baik, kita mulai dari Sri ya, kelompok Sri. Siap, Sri? Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Silahkan untuk mempresentasikan tentang identifikasi masalah dari artikel yang sudah dibaca bersama dengan kelompok. Iya, Bu. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, Bu, dari membaca artikel itu kami menemukan masalahnya, kenapa pakaian hitam itu kalau dipakai siang hari terik itu lebih panas, Bu. Malah suasana badan kita tuh kayaknya lebih panas. Kemudian kalau dibandingkan dengan ketika kita itu masalahnya kenapa menggunakan pakaian hitam di hari panas malah tambah panas rasanya, Bu. Itu masalahnya. Nah, kemudian
eh, rumusan masalahnya, eh, apakah apa hubungannya berpakaian hitam di hari panas bisa menyebabkan tambah panas, Bu? Oke. Mengapa menggunakan baju hitam di hari yang panas itu membuat kondisi tubuh semakin panas. Nah, kemudian rancangan solusinya menghindari menggunakan pakaian hitam pada waktu udara panas. Itu, Bu, hasil diskusi kelompok kami, Bu. Oke, bisa kasih aplaus buat kelompok Sri. Iya, hebat ya. Baik, terima kasih Sri sudah mewakili dari kelompoknya. Sekarang kelompok Sarifah, bisa presentasikan bagaimana hasil diskusi dengan kelompoknya? Ya Bu, terima kasih Bu. Dari kelompok kami, dari artikel yang sudah kami baca, identifikasi masalahnya itu kalau pakai baju warna hitam itu bisa menyerap panas kalau misalnya di cuaca yang panas gitu, jadi cenderung lebih panas. Kalau pakai baju putih itu nggak begitu panas, Bu, gitu. Terus rumusan masalahnya, mengapa kalau pakai baju hitam kita kepanasan di bawah sinar matahari, kalau pakai baju putih kenapa enggak? Seperti itu, Bu, kurang lebih dari kelompok kami, Bu. Keren. Lagi kasih aplaus buat kelompok Sarifah dan kawan-kawan. Good job. Berikutnya kelompok Puput. Identifikasi masalahnya ya, Bu? Ya, silakan Puput dan teman-teman. Dari artikel yang kelompok kami baca, identifikasi masalahnya menggunakan baju yang berwarna gelap, kondisi tubuhnya semakin panas kalau dalam siang hari, Bu. Tapi kalau misalnya pakai baju putih tidak begitu panas. Itu identifikasi masalahnya, Bu. Rumusan masalahnya, mengapa warna bisa mempengaruhi panas, seperti itu, Bu. Yang ketiga, rancangannya gimana kira-kira solusinya? Puput. Membuat kipas sederhana, ya, Bu. Oh, yang bisa dibawa kemana-mana ya? Iya. Keren. Wah, idenya bagus-bagus ya murid ibu ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, hasil presentasinya luar biasa. Ibu kagum dengan kalian. Kalian ternyata punya ide-ide yang wow ya, di luar yang ekspektasi ibu. Ya, tadinya ibu cuman pikir sederhana, ternyata kalian bisa memikirkan untuk membuat suatu alat ya. Tadi seperti kelompok Puput sampaikan, nanti dia akan merancang solusinya mungkin dengan membuat suatu kipas sederhana yang hari-hari ini yang lagi viral ya, anak-anak SMP gitu ya. Kalau nggak pakai kipas itu kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, baik, pintar sekali semua anak-anak ibu ya. Dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan pada hari ini ya, dari rumah masing-masing kemarin, mungkin diskusi yang sudah kalian lakukan di sana, ibu memperhatikan ternyata ada kerjasama yang baik dari anak-anak ibu ya, sehingga laporannya meskipun tadi ada yang bilang belum di print, Bu, ya belum selesai, Bu, fotonya belum, Bu. Nah, tidak apa-apa, nanti bisa dilengkapi waktu pengumpulan LKPD-nya secara lengkap. Nah, boleh nanti diantar ke sekolah ya, perwakilan setiap kelompok saja untuk menghindari kerumunan. Baik anak-anak ibu, nah dari semua hasil diskusi ini, maka Bu Duma akan memberikan penguatan ya kepada anak-anak ibu semuanya. Ibu akan share screen lagi untuk kita semua. Baik ya. Nah, dari tujuannya tadi berarti dari praktikumnya anak-anak ibu sudah bisa perhatikan ya, sudah lihat ada macam-macam perpindahan kalor ya,
Dari SD juga sudah dipelajari, namun di SMP ini dari hasil percobaan yang kalian lakukan dengan kelompok masing-masing, kalian sudah semakin memahami perpindahan kalori itu. Ada yang radiasi, terus apalagi? Konveksi Bu. Terus? Konveksi, konduksi. Iya, percobaan, semua kelompok yang sudah melakukan percobaan pasti sudah bisa menjawab pertanyaan ini dan tujuan pelajaran ini bisa tercapai ya. Oke, nah tadi persepsinya sudah kita perhatikan, kalian juga cukup memahaminya. Nah, ada kaitannya dengan ini. Kenapa tadi mentega tadi bisa mencair? Karena ada Perpindahan kalor. Karena ada perpindahan kalor ya. Karena ada kalor yang berpindah. Kalor itu berpindah dari mana ke mana, Nak? Dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan? Suhu tinggi ke suhu yang rendah. Sip, mantap sekali ya. Bangga Bu Duma melihat kelas ini ya. Kalau masuk kelas ini langsung semangat Bu Duma membara. Apalagi bertemu dengan anak ibu semuanya. Baik, nah sebelum kita mengakhiri serangkaian pembelajaran hari ini, anak-anak ibu semuanya, siapa yang mikrofonnya belum ada nyala ya? Oh, ada Doni nih. Kira-kira simpulannya apa Doni dari kegiatan percobaan yang sudah kalian lakukan dari rumah dan diskusi hari ini? Kira-kira simpulan dari Doni pribadi apa ya? Ada Doni? Apakah Doni keluar dari room? Hadir Bu, mohon maaf Bu, tidak menyimak dari sakit perut. Oh gitu ya, baik-baik. Ada teman lain yang bisa menggantikan Doni? Iya, kalau sakit perut memang harus diselesaikan dulu ya, nanti bisa bahaya. Ada yang lain? Oh, ada yang angkat tangan tadi. Tri ya? Oh iya, silakan anak ibu yang cantik ini mirip Agnes Monica. Terima kasih Bu, saya coba Bu ya. Iya. Ini pembelajaran kita hari ini Bu tentang salah satunya adalah perpindahan kalor Bu. Seperti pada gambar terjadinya perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, sama radiasi Bu. Seperti itu menurut saya Bu. Terima kasih Bu. Sip, terima kasih Tri. Ada yang lain yang melengkapi? Cukup? Saya Bu. Oh, ada nih. Siapa ini? Ada yang Iya, raise hand? Bu. Oh, dia. Oke, dia. Silahkan simpulan menurut dia dari hasil percobaan ya. Mulai dari hasil percobaan yang dilakukan di rumah dengan hasil diskusi tadi, dia mengambil simpulan tentang materi ini apa? Silahkan dia. Kesimpulannya, perpindahan kalor itu ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor itu dipengaruhi oleh perpindahan dari suhu tinggi ke suhu rendah, Bu. Wow, luar biasa. Oke, ternyata sudah cukup menguasai ya tentang materi. Simpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, memahami perpindahan kalor membantu kita mendapatkan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi di artikel itu ya. Jadi kita sudah tahu penggunaannya saat baju yang berwarna gelap dengan terang. Kemudian termos, di dinding termos itu dilapisi dengan perak yang bertujuan mencegah hilangnya kalor secara radiasi. Dan yang berikutnya, pada siang hari yang panas, orang lebih suka memakai baju yang lebih cerah dibandingkan baju gelap untuk mengurangi penyerapan kalor. Cat mobil atau motor dibuat mengkilap untuk mengurangi penyerapan kalor. Memakai jaket tebal atau bersembunyi di dalam selimut yang tebal saat udara dingin membuat kita merasa nyaman. Inilah hal-hal yang bisa kita tarik kebermanfaatannya dalam kehidupan kita setelah mempelajari tentang proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada pertanyaan anak-anak ibu? Cukup? Materi ini baik. Di akhir pembelajaran hari ini kita akan masuk ke post test ya. Ibu share di grup WA ya nak, tentang post test kita hari ini.
Siap, Bu. Apakah sudah masuk? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik, Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakannya. Berapa menit, Bu? Ya, 3 menit, nanti difoto ya. Silakan. Wah, ternyata udah pada kumpul ya. Respon yang sangat cepat. Baik, iya, udah masuk. Oke. Baik, ternyata semuanya sudah bisa merespon dengan sangat baik. Anak-anak Ibu ya, dari post-testnya tentang aliran konveksi, semuanya sudah memahami ternyata. Sudah bisa menggambarkannya dengan baik. Luar biasa. Baik, kalau begitu sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kalian, kelas yang hebat dan luar biasa. Nah, halo. Bu, jelas, Bu. Oke, nah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan materi tentang energi dalam kehidupan. Untuk materi di KD ini kita akan sudahi sampai di sini. Baik, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa, maka kita akan mengakhiri juga kegiatan kita dengan doa. Kali ini Ibu minta kesediaan Farida untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Terima kasih, Bu. terima kasih Farida. Sampai jumpa lagi anak-anak Ibu semuanya di pertemuan kita yang berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat bagi kita semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Belajar di mana saja, kapan saja. Sampai jumpa. Dah. Sampai jumpa.